Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ristanti, NIM 2018 017 099. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis fundamental PT Adaro Energi Tbk. Saya akan membahas mengenai analisis kuantitatif, yakni menganalisis berbagai perusahaan yang mirip atau setipe. Kemudian analisis kualitatif, yakni menganalisis kualitas perusahaan. Kemudian mengenal lebih dalam mengenai PT Adaro Energi, tentang sejarah dan perkembangannya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, analisis kuantitatif. Di analisis kuantitatif, saya membandingkan 4 perusahaan, yakni yang pertama INCO yang merupakan kode saham dari PT VEL Indonesia Tbk yang bergerak di bidang tambang dan pengolahan nikel terintegrasi. Kemudian MEDC yang merupakan kode saham dari PT Medco Energi Internasional Tbk yang bergerak di bidang energi integrasi. Kemudian ANTM yang merupakan kode saham dari PT Aneka Tambang Tbk yang merupakan anak perusahaan BUMN Pertambangan Inalum. Dan yang terakhir ada ADRO, yakni kode saham dari PT Adaro Energi Tbk. Untuk menganalisis kuantitatif dari perusahaan-perusahaan ini, saya menggunakan jenis rasio. Yang pertama return on equity atau ROE, kemudian debt to equity ratio atau DER, selanjutnya price earning ratio atau PER, kemudian price to book value ratio atau PBVR, dan yang terakhir adalah dividend yield. Kemudian ini adalah analisis rankingnya. Setelah diketahui berapa ROE-nya, kemudian DER-nya, PER-nya, dan PBVR-nya, dan dividend yield-nya, sekarang adalah menganalisis ranking. Untuk kriteria ROE-nya itu semakin besar persentase ROE-nya berarti semakin baik. Tetapi sebaliknya untuk DER itu semakin kecil semakin baik. Untuk PER semakin kecil juga semakin baik. Kemudian PBVR-nya juga semakin kecil semakin baik. Dan untuk dividend yield-nya semakin besar itu semakin baik. Nah, di sini saya mengeliminasi 2 perusahaan, yakni INCO dan MEDC, dan tinggal 2 perusahaan yang akan saya analisis, yakni perusahaan ANTM dan ADRO. Setelah di analisis ranking, jumlahnya saya ambil yang paling kecil, yakni ada di ADRO dengan jumlah 6. Setelah analisis kuantitatif selesai, sekarang menganalisis kualitatif. Alasan memilih saham ADRO adalah yang pertama, ADRO memiliki performa yang sangat baik dibandingkan saham-saham yang lain seperti yang tertera di tabel sebelumnya. Kemudian, modal investasi saham yang relatif kecil, hanya dengan modal sekitar 1000-an sudah bisa membeli saham ADRO. Kemudian, ADRO memiliki banyak prestasi yang baru saja diraih di bulan September kemarin, itu mendapat
mendapat penghargaan sebagai perusahaan batubara dengan penerapan kaidah pertambangan yang baik. Berikut ini adalah profil dari PT Adaro Energi. PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batubara terbesar kedua di Indonesia. Adaro Energi telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengerukan, jasa pelabuhan, pemasaran, dan penghasil listrik. Perusahaan ini mengoperasikan pertambangan batubara tunggal terbesar di Indonesia. Adaro Energi dan anak-anak perusahaannya terlibat dalam pertambangan dan perdagangan batubara, usaha logistik dan infrastruktur batubara, jasa kontraktor pertambangan, dan konstruksi pengelolaan pembangkit listrik. Setiap anak perusahaan yang beroperasi memiliki posisi independen dan pusat keuntungan yang terintegrasi dalam rangka menjadikan Adaro Energi kompetitif dan bisa diandalkan untuk produksi batubara dan rantai suplai batubara. Berikut ini adalah visi dari PT Adaro, yakni menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Selanjutnya adalah visi dari Adaro. Adaro bergerak di bidang pertambangan dan energi untuk 1. Memuaskan kebutuhan pelanggan, yang kedua mengembangkan karyawan, ketiga menjalin kemitraan dengan pemasok, yang keempat mendukung pembangunan masyarakat dan negara, yang kelima mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan, yang keenam memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Berikut ini adalah sejarah singkat dari PT Adaro Energi. Adaro Energi memulai kegiatan komersilnya di Indonesia itu pada tahun 1992. Adaro Energi adalah salah satu dari 5 eksportir terbesar untuk pengiriman batubara termal dunia via laut dan supplier terbesar untuk pasar domestik Indonesia. Adaro Energi menghasilkan batubara tipe sub-bituminous yang dikenal dengan nama Enviroqual. Karena industri pertambangan batubara telah diterpa harga batubara rendah sejak akhir 2000-an, Adaro Energi semakin terfokus pada sektor pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara. Mengingat perusahaan ini mempunyai akses ke cadangan batubara yang besar dan permintaan di Indonesia untuk listrik semakin naik, segmen bisnis pembangkit listrik diharapkan menjadi aset berharga bagi Adaro Energi karena menyediakan pendapatan dan arus kas yang stabil, mengimbangi dampak negatif dari harga batubara yang volatil. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang sulit, permintaan listrik di Indonesia diperkirakan naik hampir 3 kali lipat. Ini adalah jajaran direktur dan komisaris dari Adaro Energi. Untuk direkturnya, presiden direkturnya itu ada Garibaldi Thohir, kemudian wakil presiden direktur Christian Ariano Rahmat, dan komisarisnya dengan komisaris presidennya ada Edwin Suryajaya dan wakil presiden komisarisnya Theodor Permadi Rahmat. Berikut ini adalah data-data pemegang saham PT Adaro Energi. Kemudian ini adalah berbagai penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh PT Adaro Energi. Yang pertama, menerima penghargaan terbaik atas keberhasilan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik untuk komoditas batubara. Penghargaan ini meraih prestasi
yakni terbaik atas keberhasilan kaidah teknik pertambangan yang baik untuk komoditas batubara dengan meraih 3 piagam aditama, 4 piagam utama, dan 2 piagam pratama. Kemudian penghargaan wajib pajak 2019 yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. PT Adaro Indonesia menjadi salah satu wajib pajak besar yang menerima apresiasi dan penghargaan atas kontribusi terhadap penerimaan negara, patuh terhadap peraturan perpajakan serta responsif. Kemudian menerima beberapa penghargaan yang membanggakan di ajang 11th Global CSR Summit and Award di Sarawak, Malaysia. Adaro Group mendapatkan penghargaan di beberapa kategori. Yang pertama, Gold Award untuk kategori Excellence in Provision of Literacy and Education Award untuk program Early Childhood Education Program. Yang kedua, Silver Award kategori CSR Leadership Award untuk Bapak Edwin Suryajaya. Dan yang terakhir, Silver Award kategori Best Environmental Excellence Award untuk Green Leader Program. The 11th Global CSR Summit and Award merupakan ajang penghargaan tingkat Asia yang mengapresiasi produk, layanan, proyek, dan program perusahaan yang luar biasa dan inovatif. Adaro Foundation sendiri telah aktif berpartisipasi dalam acara Global CSR Summit and Award sejak tahun 2013. Kemudian meraih penghargaan Fastest Growing Companies Award 2018 untuk kategori pertambangan batubara pada event tahunan Infobank yang digelar pada tanggal 31 Januari 2019 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tidak hanya itu saja penghargaan yang telah diraih oleh PT Adaro, yakni penghargaan yang lain itu diantaranya Adaro menerima apresiasi BNPB atas kolaborasi Pentahelix dalam penanganan COVID-19. Kemudian ada penghargaan Proper Emas 2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang selanjutnya juga meraih penghargaan sebagai The Most Tax Friendly Corporate dalam anugerah Tempo Country Contributor Award 2019. Dan masih banyak lagi penghargaan yang telah diraih oleh PT Adaro yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, berikut ini adalah berita-berita mengenai PT Adaro. Selanjutnya adalah analisis dari segi finansial untuk income statement. Dilihat dari 5 tahun terakhir, pendapatan Adaro mengalami penurunan dan kenaikan. Kemudian balance sheet, aset Adaro dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemudian untuk debt equity ratio atau DER-nya itu menurun setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kesimpulan, dari hasil analisis fundamental Adaro yang telah saya bahas tadi, patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan, baik itu untuk mencatat capital gain dari penjualan saham ataupun mencari dividen, karena di tahun 2020 ADRO membagikan dividen yield yang lumayan besar, sebesar 9,74%.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.